Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pencemaran limbah organik Sungai Citarum. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dede Mulyana. Saya Siti Nurul Falilah. Saya Ricci Maulana. Jadi di sini kami akan membahas data sumber pencemaran limbah organik Sungai Citarum dulu. Untuk datanya bisa dilihat di Google Classroom. Sebelum itu, kita akan membahas tentang sumber pencemaran limbah organik Sungai Citarum dulu. Nah, dari data ini sudah diperoleh bahwa yang paling banyak menyumbang limbah kepada Sungai Citarum dulu yaitu dari pabrik industri. Karena banyak pabrik yang membuang langsung limbah industri mereka ke perairan yang ada tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Jadi pencemaran limbah organik di Sungai Citarum dulu yang paling tinggi atau paling banyak adalah limbah industri. Sementara itu ada juga dari limbah peternakan pada tahun 2000 mencapai angka 10, 2010 juga sama, lalu di 2020 meningkat menjadi 15. Ada juga dari pertanian sekitar pada tahun 2000 itu sekitar mencapai angka 20. Nah, pada tahun 2010 juga sama, lalu pada tahun 2020 sedikit berkurang menjadi 18. Lalu ada juga dari industri yang paling besar pada tahun 2000 mencapai angka 80, pada tahun 2010 mencapai angka 110, lalu yang paling besar yaitu pada tahun 2020 mencapai angka 140. Ada juga dari pemukiman, biasanya itu berasal dari limbah rumah tangga dan lain-lain. Pada tahun 2000 mencapai angka sekitar 70, pada tahun 2010 sekitar 90, lalu pada tahun 2020 yang paling besar yaitu mencapai angka 100. Dampak perubahan pencemaran limbah organik di Sungai Citarum dulu terjadi antara lain: 1. Menurunkan kualitas air, 2. Merusak kehidupan air, 3. Meningkatkan resiko penyakit, 4. Menurunkan produktivitas pertanian, 5. Merusak ekosistem sungai. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengelola limbah organik dengan baik agar tidak mencemar sungai dan lingkungan lain. Ada juga dampak sosial yang terjadi dari perubahan lingkungan di Sungai Citarum antara lain: limbah secara garis besar berpotensi untuk mencemari lingkungan baik air, tanah maupun udara. Udara yang kotor tercemar akan merusak kesehatan paru-paru dan mengakibatkan masalah kesehatan yang terpapar. Polusi industri dapat mencemari air minum, melepaskan racun ke udara dan mengurangi kualitas tanah. Lingkungan kurang nyaman ditinggali sebab bau tidak sedap serta tumpukan sumber pencemaran air limbah organik Sungai Citarum Hulu yang beredar di mana-mana. Penduduk yang tinggal di sekitar lokasi pembuangan sampah beresiko tinggi terkena diare, dialisis, hepatitis, kolera, dan penyakit hamil akibat konsumsi air yang sudah tercemar. Baik, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang bisa ditanyakan? Apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok berapa? Perkenalkan, saya Ratu Raina dari kelompok 8. Izin bertanya, apa upaya yang harus dilakukan ketika pencemaran itu telah terjadi? Nah di sini baik, terima kasih ya pertanyaannya, izin menjawab. Ada juga beberapa solusi yang terbaik untuk mengatasi perubahan lingkungan yang terdapat yang terjadi di pencemaran limbah organik Sungai Citarum dulu. Di antaranya membuat penyaringan dan daur ulang limbah, membuat kanal pembuangan limbah yang aman, melokalisir semua limbah industri sehingga jauh dari aktivitas masyarakat,
memperhatikan AMDAL pada saat sebelum proses pembuatan pabrik industri? Terima kasih. Lebih yang ingin bertanya silakan. Izin bertanya, saya Lucy. Perkenalkan, saya Lucy dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana cara mengelola limbah sampah organik agar tidak terus meningkat di Sungai Citarum? Sampah organik kan bisa membusuk. Kita bisa ngumpulin sampah itu kayak sebisa makanan, ngumpulin bisa dibikin pupuk ataupun ekoenzim, jadi sampah si organik itu enggak terkumpul di sungai. Gimana cara kita mengelola sampah tersebut aja? Saya ada lagi yang ingin bertanya? Boleh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6. Izin bertanya, faktor apa yang menyebabkan Sungai Citarum tercemar? Terima kasih. Yang menyebabkan Sungai Citarum tercemar? Jadi terima kasih pertanyaannya. Jawabannya karena banyaknya lahan industri atau pabrik yang membuang sampah sembarangan ke sungai dan tidak diolah dulu. Ada juga dari pertanian dan peternakan seperti kotoran hewan yang dibuang ke sungai. Jadi itu kan mencemarkan kualitas air dan membuat air itu menjadi berbau busuk. Lalu ada juga dari pemukiman, biasanya dari rumah-rumah warga seperti limbah air cuci baju ya, dari sabun bahan kimia yang berbahaya. Barang yang tidak berguna kadang-kadang suka dibuang ke sungai. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh. Perkenalkan, nama saya Faridar Abdali dari kelas dari kelompok 7. Jadi bertanya, apa yang dimaksud, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi pencemaran di Sungai Citarum? Boleh, terima kasih atas pertanyaannya ya. Tadi juga kan sudah dijawab ya tentang solusi agar pencemaran itu berkurang atau untuk mencegahnya, yaitu melokalisir semua limbah industri sehingga jauh dari aktivitas masyarakat, membuat penyaringan dan daur ulang limbah, membuat kanal pembuangan limbah yang aman. Nah, ada juga mungkin sedikit tambahan menurut saya agar tidak tercemar itu. Kan itu dari kesadaran manusia masing-masing. Banyak sekali orang yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Nah, itu kan termasuk kesadaran kita. Jika kita membuang sampah ke sungai, dampaknya juga ke kita, dan bukan cuma ke kita doang, tapi ke makhluk hidup yang ada di dalam air. Jadi kembali lagi ke diri sendiri. Apakah kita akan merusak sesuatu yang sudah apa ya? Ya, yang seperti itu pokoknya. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh. Bertanya, perkenalkan, nama saya Anja dari kelompok 3. Bagaimana Sungai Citarum dapat dikatakan tercemar atau dimenjadi bahwa Sungai Citarum tercemar? Kan di Sungai Citarum sudah tercemar, masih ada tumpukan sampah, kualitas air jadi tidak bagus, terus warna air menjadi hitam, berbau tidak sedap. Ada lagi yang boleh. Izin bertanya, perkenalkan, nama saya Lucy dari kelompok 4. Izin bertanya, apa dampak yang akan terjadi bagi kesehatan jika lingkungan sungai tercemar? Terima kasih. Penyakit yang akan timbul dari pencemaran sungai Citarum ada beresiko tinggi diare, giardiasis, hepatitis, kolera, hingga penyakit kanker akibat mengkonsumsi air yang sudah tercemar. Ada lagi yang ingin bertanya? Selamat, boleh. Perkenalkan, nama saya
Izin bertanya, apa sangkut Setiap tahun karena kita juga suka beli barang-barang ke sini pakai plastik. Terus kita juga nggak sadar kalau plastik itu selain itu juga ya disebabkan karena banyaknya industri pabrik yang biasanya pabrik itu banyak sekali menggunakan bahan-bahan yang berasal dari plastik, lalu mereka membuang sembarangan karena mereka juga tidak ingin pabrik mereka banyak sampah dan akhirnya dengan sengaja mereka membuang sampah-sampah itu ke sungai. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh. Perkenalkan, saya Dina Nurhadiah dari Kelompok 9. Apa sih fungsi Sungai Citarum sehingga pencemarannya sangat berpengaruh bagi masyarakat? Baik, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi kan pengaruhnya karena Sungai Citarum itu dari Kabupaten Bandung sampai Kabupaten Bekasi otomatis itu sangat jauh dan banyak sekali melewati pemukiman warga yang dimana jika ada banyak sampah ataupun ya pencemaran di sungai itu otomatis akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar karena akan menimbulkan bau busuk dan juga pencemaran penyakit bagi kita yang ada di lingkungan maupun yang di dalam air itu sendiri. pertanyaan dan perhatiannya. Bila ada kesalahan atau salah kata, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.